سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya zikir adalah zikir dalam hati. Sering kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati atau qalbu. Namun, bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya. Sedangkan zikir dengan hati, bagaimana mau pamer? Sedangkan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bisa berzikir adalah karunia dari Allah, dan ini sangatlah mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya terang mengingat Allah. Namun, banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal ma'rifat, dan begitu keras sehingga sulit untuk menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat, lalu bagaimana agar hati kita mendapatkan cahaya hidayah? Dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sahabat beriman, ketahuilah ada 4 penyebab hati gelap, dan ada 4 cara agar hati selalu terang. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 4 yang akan membuat hati menjadi gelap. Yaitu pertama, perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan akan membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 hal yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Yang kedua, bergaul dengan orang yang suka zalim. Bergaul dengan orang yang suka zalim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dari hidayah, sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Yang ketiga, melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang telah lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa penyesalan, itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang melupakan dosanya juga akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya, karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurung hati dan susah untuk bersih kembali. Yang keempat, memiliki angan-angan. Memiliki angan-angan dan harapan tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik cenderung akan menyepelekan ibadah. Karena ia merasa akan hidup dalam waktu yang lama. Sedangkan ajal bisa saja datang kapan saja dan tidak bisa maju ataupun mundur walaupun hanya 1 detik. Wahai sahabat, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya adalah 1. Perut yang sering merasakan lapar. Perut lapar di sini berarti senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang subhat, riba, dan haram. Sebagaimana contoh, misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh akan membuat hati bercahaya, karena orang-orang yang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan. Sewaktu-waktu ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi yang positif sehingga hati mudah bercahaya. Yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu dan menyesali dan diakhiri taubatan nasuha akan membuat hati kita bercahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa bertobat, maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Yang keempat, pendek angan-angan. Dengan pendeknya angan-angan akan membuat kita takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba. Sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya, kita akan selalu rajin ibadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walaupun sebentar saja. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 perkara yang membuat hati kita gelap dan 4 perkara yang membuat hati kita terang benderang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjaga hati kita sehingga selalu mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.